Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan sahabat-sahabat saya yang telah belajar bahasa Arab Al-Quran sejak beberapa bulan yang lalu. Dan saya memperkenalkan sahabat saya di sebelah kanan saya, yaitu Pak Hasan, dan sebelah kiri Pak Haji Saifuddin. Dan beliau-beliau ini telah beberapa bulan berminat untuk belajar bahasa Arab Al-Quran. Untuk mengetahui lebih lanjut alasan atau keinginan mengapa beliau-beliau ini berminat sekali dan rajin sekali untuk mempelajari bahasa Arab, maka pada kesempatan ini saya persilahkan kepada Pak Hasan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai bahasa Arab, alasannya mengapa belajar bahasa Arab, dan tujuannya belajar bahasa Arab untuk apa gitu. Jadi untuk lebih jelasnya silakan Pak Hasan, silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berjumpa dengan jemaah Masjid Al-Tauba Depok. Lebih lengkapnya Perumahan Depok Agung. Perkenalkan, nama saya Hasan Dwi. Dalam hal ini saya sekarang dalam rangka mempelajari bahasa Arab yang dibimbing oleh Pak Ustadz Fauzan Muslim. Alhamdulillah, kami di Masjid Al-Taubah banyak mengikuti program-program, diantaranya belajar membaca Al-Quran secara taksir atau belajar Al-Quran secara baik dan benar yang diasuh oleh Pak Ustadz Otong Surahman, yang dilaksanakan pada hari Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Dan bukan itu aja, ada pula yang ada juga kita mengkaji kitab Irsyadul Iman ya, Irsyadul Iman yang dipimpin oleh Kiai Haji Miftahudin, yang dilaksanakan pada hari Selasa malam Rabu ba'da maghrib. Dan juga ada majelis taklim ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Alhamdulillah, saya diperkenalkan dengan Bapak Ustadz Fauzan Muslim, yang masya Allah beliau, saya sangat tajam dengan beliau karena beliau telah meluangkan waktunya untuk kita semua untuk mengajarkan belajar bahasa Arab, yang latar belakangnya kita ini jemaah yang tidak mempunyai latar belakang bahasa Arab atau belum pernah merasakan pendidikan di pondok. Jadi ini luar biasa, karena menurut saya seorang dosen kalau di ilmu umumnya itu dia kembali lagi mengajar kepada TK, itu kan luar biasa kan? Bisa. Jadi saya sangat beruntung ya berkenan dengan beliau. Beliau adalah guru bahasa Arab dan juga dosen di Universitas Indonesia. Alhamdulillah, sebetulnya bukan baru beberapa bulan ini ya kita belajar bahasa Arab. Saya sudah lihat latar belakang itu sudah dari tanggal 24 April 2021, sudah umur 3 tahun. Alhamdulillah, itu istiqomahnya Ustaz kita ini ya, sampai beliau yang kita takjimnya yang luar biasa. Kadang-kadang beliau tidak dipungut bayaran, malah membawakan kopi untuk para murid-murid sambil ngopi, luar biasa. Mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat ganda ya, dan kasirah. Amin Allah ya Rabbal alamin. Dan juga saya sebagai penutup ya, yang ini dari saya ya, masukan dari saya menghimbau
menghimbau atau mengajak kepada para jemaah yang belum belajar bahasa Arab, mumpung ada di sini Pak Ustadz Wajib Bojan yang mau merelakan dan meluangkan waktunya, yuk mari kita belajar bahasa Arab gitu. Baik kepada yang muda gitu kan, dan yang remaja atau juga yang sudah senior kayak kita ini. Tapi kadang-kadang ada ungkapan ya Pak Ustadz ya, kadang-kadang ada ungkapan belajar bahasa itu sulit katanya kan. Katanya apa, itu kayak rasa kurang tepat menurut saya ya, karena kita berdalil kepada Al-Quran ya kan. Saya pernah membaca Pak Ustadz, itu di surat Al-Qamar ya, surat 54 kalau nggak salah ya, ayat 22, yang berbunyi itu Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nassarnal Qur'ana lidzikri fahal liman itu mudah, itu Allah yang menegaskan ya. Allah menegaskan itu siapa yang mau belajar Al-Quran, Allah akan memudahkan gitu kan. Tapi kepada siapa Allah memudahkan belajar Al-Quran? Yaitu kepada orang yang mau bersungguh-sungguh belajar. Jadi ada istilah peribahasa Arab pada bahasa ya, ada man janda wajada gitu ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil gitu. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada rekan-rekan atau saudara-saudara kita ya, yang belum mengikuti, jadi tidak ada istilah terlambat dalam menuntut ilmu yang saja. Ada tanah hadisnya gitu ya, proses yang berbunyi kalau nggak salah apa saudara? Utlubul ilmu minal mahdi ilal ahli ya kan. Jadi menuntut ilmu itu ya kan melaksanakan dari buaya sampai liang lahat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna ya bagi kita semua, dan alhamdulillah mudah-mudahan saya sangat berterima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah banyak meluangkan waktunya. Sekali lagi kepada yang jamaah yang ikut ini free, tidak dipungut bayaran. Demikian yang dari sebelumnya bisa Bapak yang lain bisa menambahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang mempersilahkan kepada Ustadz Haji Saifuddin untuk memberikan keterangannya atau informasinya mengenai kenapa beliau belajar bahasa Arab. Silakan Pak. Baik, Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat bersyukur bisa belajar di Masjid At-Taubah ini, tempat saya tinggal, dan kebetulan ada guru yang ahli bahasa Arab ya. Jadi keinginan saya belajar bahasa Arab itu karena kita beragama Islam, kita punya kitab suci Al-Quran dan hadis itu bahasanya bahasa Arab. Kalau kita nggak paham bahasa Arab, kita nggak akan ngerti isi daripada Al-Quran dan hadis tersebut. Oleh sebab itu buat saya pribadi ini sangat-sangat penting kita belajar bahasa Arab ini. Dan saya nggak ada pendidikan agama. Saya waktu masih kecil SD, bukan madrasah. Terus waktu pendidikan lanjutannya SMP, bukan sanawiyah. Terus lanjutan berikutnya SMA, bukan aliyah. Terus nggak kuliah lagi. Nah, kesempatan saya di sini kebetulan ada guru bahasa Arab ya. Inilah kesempatan yang paling baik saya bilang. Jadi sekarang ini saya umur udah mau 60 tahun 2 bulan lagi di bulan Februari. Tapi dengan umur seperti ini ternyata tidak menghalangi kita untuk mau belajar gitu ya. Dulu saya berpikir kalau udah tua nanti apa bisa masuk ini pelajaran. Ada orang yang bilang kalau udah tua tuh belajar seperti menulis di atas air, hilang begitu saja. Tapi ternyata dalam kondisi umur seperti ini malah keinginan belajar terus. Makanya inilah yang menjadi latar belakang keinginan saya belajar bahasa Arab, karena kitab suci dan hadis kita bahasanya bahasa Arab.
nggak akan bisa mengerti dan paham dengan sebenar-benarnya tanpa belajar bahasa Arab. Tapi jangan kecil hati baru belajar bahasa Arab itu, kenapa nggak dari dulu? Sebetulnya sejak sekarang ini saatnya. Jadi belajar bahasa Arab itu nggak ada istilah ketinggalan, ada istilah terlambat. Justru dengan kita belajar ini sedikit-sedikit kita akan paham, dan insya Allah nikmatnya belajar bahasa Arab itu ternyata bikin lama, bikin penasaran gitu, bikin penasaran, wah ilmu ini kenapa kita nggak belajar dari dulu ya? Dan ternyata umur sekarang ini nggak jadi halangan kalau kita mau belajar. Dan alhamdulillah dengan kegiatan seperti ini saya malah berkeinginan belajar terus bahasa Arab ini sampai mati, insya Allah. Karena memang inilah kita punya kitab suci Al-Quran dan Hadis, tanpa belajar bahasa Arab nggak akan bisa paham. Contoh yang paling penting di zaman sekarang ini, banyak orang yang ingin menafsirkan Al-Quran ataupun hadis dengan hanya terjemahan saja. Nah ini buat saya, kalau belajar terjemahan saja ini sangat kurang. Jadi inilah yang membuat saya penasaran, kita belajar bahasa Arab aslinya itu dari guru yang paham tentang nahwu shorof dan sebagainya, supaya ketika ada orang yang mengatakan Al-Quran dan hadis dengan pemahamannya mereka, kita nggak akan terpengaruh karena kita sudah tahu belajar bahasa Arabnya. Jadi kalau contoh ini yang sangat tegas dalam Al-Quran, sekarang ini kan orang ingin merubah ayat Al-Quran itu, surat Al-Maidah ayat 51. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena ini memang firman Allah. Allah menyatakan di sana di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang yang beriman. Nah ini karena kita belajar bahasa Arab diajarin sama Ustaz Fauzan. Orang yang beriman janganlah kamu jadikan orang Yahudi dan Nasara awliya. Nah di situ diterjemahkan dengan pemimpin. Tapi dengan terjemahan yang baru-baru ini kalau kita lihat itu mau dirubah dengan teman setia. Nah kalau kita nggak belajar dari sumbernya yang benar, kita akan mudah dipengaruhi. Tapi ketika kita belajar dengan ustaz, dengan guru, dan kita mau belajar bahasa Arab, siapapun yang ingin berubah tidak akan terpengaruh buat kita. Kita yakin Al-Quran tidak bisa berubah, tapi terjemahan yang orang bisa rubah-rubah. Nah kalau kita ingin tahu Islam dengan aslinya, belajarlah bahasa Arab. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, terutama yang di Perumahan Depok Jaya Agung, mumpung ada guru kita yang tinggal di sini, kita nggak perlu jauh-jauh cari guru, dan kita nggak perlu buang-buang tenaga dan buang-buang waktu. Manfaatkan di Masjid At-Taubah Perumahan Depok Jaya Agung. Tidak ada terlambat dan tidak ada kata tua untuk belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama buat saya sendiri. Saya ingin belajar terus bahasa Arab, insya Allah sampai akhir hayat saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dua sahabat saya ini sudah menjelaskan berbagai hal tentang tujuan, motivasi, serta niat, dan apa yang sudah dilakukan selama udah beberapa tahun, hampir 3 tahun kita belajar di sini. Jadi tanpa terasa, alhamdulillah ini masih tetap berjalan, dan insya Allah akan istiqomah ya. Selama saya masih bisa, masih sehat, dan mudah-mudahan ini ke depan akan terus dilaksanakan. Terima kasih kepada sahabat saya Pak Hasan, dan juga pada sahabat saya Pak Ali Saifudin yang telah istiqomah mengikuti kajian bahasa Arab. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi petunjuk dalam melaksanakan pembelajaran ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Waalaikumsalam.